Halo guys, assalamualaikum. Selamat hari ini. Wah, hari ini saya sangat bersemangat sekali untuk membuat sebuah konten terbaru kami. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bowo dari Purwokerto, dan di channel ini kami membuat sebuah konten terbaru yang berjudul Obrolan Santai Tunanetra. Pada kali ini tema yang kita bahas adalah mengenai halal bihalal. Nah, di sini ada beberapa teman-teman yang akan berbicara mengenai obrolan kami seputar halal bihalal ini dan apa sih eh, pengalaman terseru teman-teman pada halal bihalal di tahun ini. Di sini ada Mbak Sulika dari Malang, tunanetra dari Malang, tunanetra dari tunanetra dari Malang, ada juga Mbak Dwi, tunanetra dari Malang juga. Ada juga Bang Samsul. Ya, ini tunanetra dari mana ya? Saya lupa menanyakan. Eh, Pokoknya posisi sekarang beliau berada di Kuningan dan ada juga eh, Mbak Aira, tunanetra dari Jakarta. Ya, eh, yang akan menceritakan pengalaman mereka masing-masing mengenai halal bihalal tahun ini, di tahun 2023 kali ini. Ya, oke, silakan. Selamat mendengarkan teman-teman. Nah, kemudian kemarin saya ke Madiun halal bihalal di keluarga besar saya. Tapi ini dari pihak eh, Mbah Putri ya. Jadi ceritanya keluarga besar Mustaram namanya. Itu keluarga besar Mustaram. Mbah Mustaram ini punya anak, Mbah Buyut saya, kemudian punya anak lagi Mbah Putri saya. Nah itu terus bapak saya kemudian saya gitu kan. Nah di sini lucu lagi, ditarik silsilahnya itu Mbah Buyut saya ternyata katanya masih ada turunan dari Sunan Kalijaga. Ini nih apa ya, hal yang percaya nggak sih gitu loh. Saya itu apa iya apa enggak gitu. Jadi nah, turunan dari saya ini ada turunan dari Sunan Kalijaga. Nggak tahu tuh. Walau alam ya. Saya nggak tahu. Makanya ini lucu banget ini apa. Dan ceritanya di situ katanya Mbah Mustaram ini, ya mbah saya ini, kan itu orang Cepu ya, orang Cepu. Jadi tinggal di Cepu. Teman-teman ada yang di Cepu nggak? Katanya bisa berjalan di atas air katanya. Waduh, kalau gitu udah saya udah nggak bisa, udah speechless ya, udah bingung mau ngomong apa gitu. Kayak di sini saya kan jauh sama keluarga gitu, jauh saya dari sanak saudara gitu. Nah, kayak di sini tuh saya kalau misalkan halal bihalal di sini tuh sedih kadang-kadang tuh. Ingat ibu, ingat ayah gitu. Mereka di kampung lagi ngapain ya? Gitu. Bisa nggak makan kayak saya nih? Gitu. Terkadang itu sedih Mas Bu kalau mikir itu semua. Tapi ya namanya kita balik lagi ke hari raya kan, harus gembira gitu menyambut kemenangan gitu kan ya Mas Bowo. Ya ya terkadang tuh jadi tuh rasa apa ya? Rasa bahagia, rasa apa? Kesedihan tuh apa namanya jadi satu gitu, kayak misalkan kita cuma bisa video call aja sama keluarga gitu. Terus cuman bisa video call aja sama keluarga, terus gimana ya? Ya begitulah. Sedih pokoknya Mas Bowo gitu. Kalau memandang itu semua ya sedih gitu. Karena ya gimana lagi, namanya kita menuntut ilmu kan gitu, harus ada pengorbanan gitu. Jadi ya kalau misalnya salah halal bihalal ya saya di sini halal bihalal lah rame Mas Bowo, rame. Cuman ya
Gitu kadang-kadang saya suka sedih ketika halal bihalal gitu. Kalau pengalaman sih selama halal bihalal sih, ya paling pengalamannya itu saya ditunjuk jadi apa namanya, yang menunjuk sebagai seksi konsumsi gitu ya. Kadang-kadang kalau seksi konsumsi itu kan cari bahan-bahan kayak gitu kan, apalagi bahan-bahan buat makan gitu, halal bihalal ya susah gitu cari bahan-bahannya gitu, kayak daging segala macam, apalagi kan lebaran itu pasar belum buka Mas Bowo. Jadi ya susah gitu nyari bahan-bahan makanan gitu. Gitu. Tapi kalau ya sedihnya itu tadi jauh dari orang tua gitu. Kalau pengalamannya sih gitu. Kalau halal bihalal tuh kalau misalkan ini susah. Kalau jadi seksi konsumsi itu susah cari apa namanya, cari bahan-bahan buat apa namanya itu, acaranya gitu kan, namanya halal bihalal harus ada makanan, cemilan segala macam, bla 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 ya gitu. Gitu. Apalagi yang datang anak-anak ya pasti ada ya uangnya gitu. Itulah acara halal bihalal gitu. Jadi ya kalau misalkan menurut saya kalau misalkan teman-teman sekalian mau ngadain acara halal bihalal ya jauh-jauh hari deh siapin bahannya gitu. Karena kalau misalkan pas hari raya Idul Fitri kayak kemarin saya itu 7 hari kan namanya lebaran ketupat itu. Cari bahan-bahan yang namanya 7 hari apa namanya setelah hari raya Idul Fitri itu kan pasar belum pada buka, toko-toko masih pada tutup gitu ya. Jadi ya kesulitan pengalaman saya ketika Idul Fitri itu kayak gitu. Gitu. Kalau apa namanya pengalaman halal bihalal gitu. Cuma saya akan sedikit cerita tentang puasa kemarin gitu. Jadinya saya atau teman-teman di sini kan gitu dapat undangan buka bersama seperti itu. Waktu itu ada 2 undangan yang harus kami datangin di hari yang sama dan jam yang sama, seperti itu. Akhirnya saya dan teman-teman memutuskan pergi ke buka bersama yang ada di Islamic Center Jakarta Utara. Sedangkan yang dekat lokasinya dengan kami ditinggalkan begitu. Disitulah ada cerita sedikit, ada rasa kecewa dan sedihnya gitu ya. Dari Bekasi ke Jakarta Utara ditempuh dengan waktu 2 jam ya, itu sama macetnya gitu kan. Terus pulang pun juga sudah malam seperti itu. Ketika pembagian sembako gitu, astagfirullahaladzim, itu cuma dapat minyak setengah liter sama gula setengah kilo, sedangkan yang dekat lebih dari itu gitu. Itulah pengalaman saya waktu waktu puasa kemarin. Seperti itu sahabat semuanya. Sebenarnya sih bukan nilai barangnya gitu yang dikasih ke kami gitu, cuma ya gimana ya, kita namanya ibu-ibu gitu, adalah gitu di belakang yang kalau begini aja di warung juga bisa beli, seperti itu ya, namanya aja ibu-ibu gitu sahabat CDP semuanya. Maaf sebelumnya ya. Cerita tentang halal bihalal tahun ini, aku halal bihalal maksudnya aku nggak pulang ya, aku lebaran di kantor sebelah tadi karena kantor aku sendiri tutup begitu. Dan di situ senang bisa sholat id sama-sama.
bisa suka duka sama-sama, jalan sama-sama. Seneng deh pokoknya ya. Meskipun nggak pulang, tapi nggak kalah senangnya. Karena saya sebelumnya sudah izin, mau saya nggak pulang nanti Agustus. Begitu. Jadi ya begitu. Lebaran di Malang Raya, sholat id di masjid sebelah kantor nggak jauh, di Gang 3 sana. Senang berbaur dengan masyarakat, saling salam-salaman, walaupun nggak lama ya, cuman ya sholat id kan ya paling banter cuman 1,5 jam plus khotbahnya ya, dilanjut dengan halal bihalal singkat begitu. Dan yang lucu itu ada undangan halal bihalal, aku kira itu jam 7:30 malam, tak taunya 7:30 pagi. Jadi dari nuansa fajar pulang, ternyata jamaah yang sholat id itu langsung berkumpul di gang yang ditunjukkan tadi. Nah, kami pikir jam 7:30 malam. Ya, nggak jadi deh ikut bersama mereka. Karena kami asik makan di rumah. Begitu kisah halal bihalal Lebaran tahun ini. Begitu. Lebaran yang kemarin kami memang tidak mudik, tidak pulang kampung ya. Walaupun kalau saya sendiri kampung saya dekat. Karena saya di kampung di Malang, sedangkan kerja saya di Malang tapi di kota gitu ya. Paling juga perjalanan 1 jam lah kalau pakai motor gitu. Dan kemarin itu kan nggak mudik, ya termasuk sama-sama Mbak Dwi ini ya, saya tinggal di kantor. Tapi pada waktu hari H itu pinginlah sekedar silaturahmi ke kampung saya. Setelah silaturahmi itu kita balik lagi ke kantor ya, termasuk sama Mbak Dwi, rombongan sama teman-teman ya gitu, rombongan sama teman-teman ke kampung saya untuk silaturahmi pada hari H itu. Ya, hati saya bahagia karena teman-teman saya ikut saya ke rumah saya begitu pada waktu hari H Lebaran itu. Tapi di tengah-tengah kebahagiaan itu ada sedikit rasa kecewa ya. Terus terang, kakak saya yang tertua itu datang juga bersama anak-anaknya gitu. Tapi ya saya merasa kecewa sama kakak saya itu. Walaupun dia kakak saya yang tertua dan saya adalah adik yang paling kecil ya istilahnya. Tapi saya ada rasa kecewa sama kakak saya. Karena kakak saya berani menjadi wali pada waktu pernikahan mantan suami saya bersama istrinya. Jadi kakak saya itu berani menjadi wali dari istri dari mantan suami saya itu. Itulah rasa kecewa saya. Jadi ketika kakak saya beberapa waktu datang, kemudian kita ajaklah teman-teman saya balik ke kantor lagi begitu. Itulah cerita saya sekedar ya Mas Bowo. Cuman sekelumit
tapi ada perasaan bahagia dan perasaan kecewa dan sedihnya juga begitu. Waduh. Ternyata banyak sekali ya yang menceritakan mengenai pengalaman yang menyedihkan gitu ya. Ada yang nggak pulang, aduh Bang Toyib banget nih. Ada juga, aduh ini saya mau ngomong gimana ya. Ya pokoknya menyedihkan lah gitu ya. Ya semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari semua pengalaman-pengalaman ini dan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Oke, sekian dulu podcastnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kami. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga komennya. Oke? Sampai jumpa lagi untuk podcast berikutnya di obrolan santai tunanetra. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.